Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Bikin podcast didampingi dua Sri Kadipan, Desi Radasari, Adelia. Keren kan? Teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi angkot. Hari ini speechless, bingung mau ngomong apa. Karena butuhnya satu, yang datang tiga. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Kita ketemuan wakil MPR. Wah, luar biasa ini. Matur nuwun Mas, terima kasih. Sakit ngomong Jawa. Iya loh. Loh. Mainnya keren. Iya, siap. Langsung nggak usah dikenalin deh, satu Indonesia tahu sama beliau ini. Iya. Dan ternyata lebih ganteng aslinya. Iya. Keren ya. Keren Banget. Apalagi Malang keren loh kota Malang. Ya, di Malang itu kita lagi bersemangat untuk jadi Malang Creative City. Jadi apapun yang nggak memiliki nilai ekonomi kita naikin. Salah satunya angkot. Yang tadinya orang udah mulai anti, kita create gimana caranya angkot ini tiba-tiba jadi ikon lagi. Itulah dia. Kreatif itu menghasilkan inovasi. Siap. Inovasi menghasilkan ekonominya tumbuh. Beliau lebih hebat dari saya, sudah Dia saya. datang ke Malang kok tambah maju ya. Sama datang ke Malang tambah bagus. Saya tiap 2 bulan sih. Malang, Iya, Malang. Tapi hari ini luar biasa pesat. Jadi officially saya perkenalkan the one and only Mr. Zul Hasan. Thank you. Dan ini bisa jadi pertama kali di dunia ada calon presiden Amin. yang datang ke podcast angkot dan mau berpanas-panas dengan rakyat jelata kayak kita. Dan hari ini saya bagian dari kenaik angkot yang paling beruntung karena langsung ketemu dengan Kak Adel dan Teh Desi. Aduh, Yang jelas karena saya aku ketemu Teh Desi. Ada Teh Desi, ada Adel di sini. Iya, ketemu Teh Desi masih semester 5-6 dan kayak membeku gitu, kayak Masih sama ya cantiknya. Sama. Nah, itu apa itu? Kuncinya apa? Kuncinya selalu tersinari oleh matahari gitu. Oh, vitamin D ya. Iya. Mataharinya harus biru ya. Kan ada biru juga. Iya, Sesuai banget ya. Enggak sengaja. Tapi biru. Yang saya fokus yang paling muda nih. Ya. Tiba-tiba suddenly ada di matahari biru gimana? Iya, karena kebetulan juga kan suami udah duluan ya. Akhirnya juga Oh, Iya. influencernya ini. suami Mantan pacar. mantan pacar. Iya. Jadi akhirnya ikut Siapa ketemu. namanya? Sigit Purnomo Said. Ya, alias gitu. Tasya Ungu. Kita pernah ketemu juga di Palu, tapi Bra juga lupa sama saya. Iya. Oh iya, di Palu ya? Gak apa-apa. Ini ex ibu wakil wali kota Palu, teman pengajiannya Yuni Sulistiawati. Kok tahu sih? Dia Hebat pernah nih. ketemu lagi. Kok ngeremehin data Oh, saya? Iya. Saya biarpun mainnya di Malang, tapi aksesnya bisa cek Taufik Sagwanto. Iya. Temennya artis-artis semua teh. Keren. Tapi kalau Tapi Pak kalau Zul ke saya nggak Jakarta- berani atraksi kenal siapa gitu, atau tahu buku apa gitu, karena beliau pembaca ulum. Bener. Jadi ketika saya ngomong baca buku, takutnya sama halamannya sama babnya hafal. Bener. Yang saya takut itu, I'm so afraid. Dan saya tanya santai-santai aja. Iya. Informasi yang saya dapat 31 Mei 1962. Iya. Kemudian berangkat dari PKL, Apa tuh PKL? Pedagang keliling. pedagang kaki lima. Ya pokoknya saya pedagang deh. Oh, berarti dulu setelah SMA di Jakarta, Di Jakarta. jadi pedagang keliling dagang. di Jakarta Terus juga. Jawa Timur. Oh, sampai Jawa Timur. Pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Oh, emang fighter. Tahun 83 fighter. saya di Jawa Timur 3 bulan. Lumayan. 3 bulan. Berarti fighter saya. Iya, Fighter. Jadi kalau fighter ya fighter yang baru-baru, jangan sok-sok Ya. aja. Oke. Jadi kalau ngomongin crazy rich, yes. Tapi nggak usah mamerin mobil sport lah.
Fortuner. Fortuner. Iya. Kan merknya kan. Kalau ketuk senangnya benar-benar sport. Iya. Jadi benar-benar olahraga. Oh, bukan mobilnya aja ya, Teh ya. Oh iya, Nggak iya, perlu iya. dilihatin, yang penting Olahraga jiwanya semua benar-benar ketemu olahragawan. Kak Adelnya lupa. Nah, Arisannya, temen arisannya aja aku tahu. cie. Oh my god. Ya kan tahu kan, bener kan? Iya. Aku mau jadi satunya lagi. Gak ada kan? Jangan dah. Masa semua Jangan tahu semua lagi. temen tongkrongannya aku sebutin nggak lucu ya, Iya, Teh ya? jangan. Titik apa yang membuat Pak Zul kemudian yang dari pedagang kemudian gue harus naik kelas? Tahun reformasi ya, reformasi 98. ya, kita ekonomi keluarga udah kuat lah. Udah kuat tahun 83 saya di Jawa Timur ya. 86 itu sudah maju lah usaha saya. 86, apalagi tahun 2098 itu sudah Aman ya. Ada reformasi, kita sepakat keluarga, sekarang waktunya kita berbagi kepentingan masyarakat. Jadi Mulai tahun 98 sudah 9 sudah start balik. Juga bocoran kalau S1-nya baru selesai tahun 96. Ya, saya S1 12 tahun. Aku lebih Pak. Aku pikir aku 8 tahun. Enggak. Ya aku juga usaha Teh. 8 tahun aku pikir udah parah Teh. Katanya Saya ada 12 tahun. Itu yang 12 tahun. data nggak bohong ya Teh ya. Nah, jadi tapi itu contoh begitu selesai kuliahnya dan jadi bukan yang selesai kuliah terus bingung mau ngapain. Ada Dan- proses lah menurutnya itu penting. Iya itu proses. Jadi podcast ini jadi hidup karena ada dua ini, Ya, ya kan? Ada teman arisan sama Teteh. Dan salam sama bapaknya ya. Asa. Iya. Iya. Kenalnya. Sempat datang. Iya. Datang, tapi nanti balik lagi ke Iya, sini. nanti balik lagi insyaallah. Ya, karena teman-temannya beliau anak band di Palu pasti teman saya juga. Kalau dia Di beredar ya, Palembang, ternyata iya. ya. Hebat loh. Beredar ya, Kalau Iya. Jakarta Taufik jangan nggak mampir loh Mbak Iya. kita. Siap, kita akan mampir. Ya. Cuman sekarang yang pengen saya tanyakan lagi gitu ya. Teteh, Kak Adel. Aduh. Jadi public figure yang sama ini dikenal menye-menye, ya, ada menye-menyenya. Terus harus apa? menye-menye itu Saya judes loh Lebay. namanya mainnya loh. enggak gini, maksudnya part of acting kan ada Teh. Nah, Yang Teteh tiba-tiba ngomong, "No comment." Itu kan part of acting. No, that's not acting. Nah, yang That's maksudku Iya. part dari sesuatu yang sengaja dibuat kan, di-create. Enggak, ya. Enggak natural ya. That's real. Itu real ya. Yes. Berarti beliau ini bisa Tanya nyimpen Ketum. rahasia yang bagus. Tanya Ketum, kalau saya nggak suka Ketum pasti langsung dibilangin Ekspresinya langsung ya, directly. Kamu tuh des Kelihatan ya ekspresinya. gitu kata Ketum ya tuh ya. kelihatan aja bibirnya tipis. Iya, iya. Wah, tipis terus deh, Ces, tipis ces, all time. ces. Oh iya ya, tipis Langsung. biasanya kata orang Jawa itu gini. Kalau ngomong kayak cambuk, Langsung Langsung dalam. Dapat gitu. sepedes, Iya, sepedes langsung. omonganmu gitu kan. Kalau enggak ya. Itu biasa di dunia entertain lah, at least gitu. Di dunia entertain kemudian ke dunia politik yang different, totally different. Itu gimana? sekarang loh ketua PAN Jawa Barat. Iya. Saya tahu, Iya. makanya orang penting Jawa Barat itu Iya oke. dong. Yo, tapi beliau tetap belum mau ke Malang loh, mau. Oh iya. Ya harus dong, kan ini dukungan kepada saudaraku Rizky Sadik dari PAN. Wah. Iya, Jawa Timur Iya, sekarang iya, aduh, iya. basis PAN. Iya. Yakin basis PAN sekarang. Ini mau nyambung ke alma mater saya kan? Iya, Oke. iya. Pak Rektor kalah duluan sama beliau. Iya. Pak Rektor belum di podcast aku. Iya. Jadi belum jawab ya. Iya, Jadi belum menurut jawab. saya yang paling utama adalah bahwa tadi kalau Ketum kan bilang sudah mapan, dia ingin memiliki tujuan lain dalam hidupnya bermanfaat. Mapan maksudnya gini ya, Memberikan udah selesai dengan hidupnya. manfaat. Betul. Kalau Bukan saya mapan itu kan setiap orang punya standar mapan Oh, iya, masing-masing betul, ya. betul. Selesai sama hidupnya. betul. Saya juga merasa bahwa saya sudah selesai dan saya menilai sudah selesai dengan kehidupan Anak udah saya, gede, ilmu sudah punya gitu ya. udah masih dua tetap kali. cantik. Itu modal Alhamdulillah. juga, Iya. modal Masih juga. untung, masih populer kata Ketum gitu ya. Waktu itu mau Tetap populer gitu karena ya. beliau lahir Sangat. Desember. Iya. Oh gitu ya. Orang lahir Desember itu not easy to forget. Wow, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kadel Maret. Maret keras. Keras. Oh. Enggak. Berarti jangan-jangan pas Saunut kalahnya sama Do. Enggak dong, aku lembut ya kan. Kamu tapi mata gini. Yang utama memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kali itu pesan Ketum gitu.
Kalau kita mau jadi politisi, berarti kita harus punya tujuan memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun dengan cara tidak langsung, karena is talking about policy kan. Oh ya, kan tapi ya. secara langsungnya kalau kita reses kita bisa tahu mendengar. Terus kasih edukasi sama yang muda-muda gimana kayak si Adel, mamanya. Aku kan baru ya. Ya kan baru. Soalnya gini, sampai hari ini saya ngerasa bahwa politik itu sama kehidupan sehari-hari kayak dari missing link. Padahal sebenarnya yang lo makan harga berapa itu atau sekarang minyak susah. Itu bagian dari polisi politik. Gini, itu untuk kasih edukasi gimana muda-muda? Ya karena politik itu memang harusnya, apalagi demokrasi itu nilai. Nilai-nilai yang kita perjuangkan. Tapi kita sekarang ada sesuatu gap yang berbeda. Orang beranggapan politik itu cara cepat jadi kaya, jadi punya kuasa, ya. Bukan saya ngomong ya, takut aku udah ngomong. Sehingga pendapat masyarakat itu politik itu tidak, dan memang itu terjadi. Kenapa? Tapi nggak semua politisi berani ngomong gitu. Tidak semua. Kenapa? Karena gini, politik kita sekarang itu jadinya transaksional. Dan akhirnya untuk menghasilkan pemimpin budgetnya mahal. Ya mahal, transaksi. Mahal dan transaksi. nggak Oleh karena itu legal. kalau jadi, ya cari lagi. Dan siapa yang salah? Memang tidak mudah. Maka perlu pendidikan politik. Saya pikir apa caranya ngajarin nggak perlu dengan pengetahuan kita ngajarin. Banyakan teori. Itu pasti insya Allah nggak menerap di hati dan oleh karena itu memberikan contoh seperti yang beliau sampaikan kepada kita. Berarti langsung ngomong gitu loh, langsung gitu. Lewat contoh ya, lewat contoh itu menurut saya kita tuh jadi role model. Diri kita politisi harus jadi role model yang punya empati kepada masyarakat, kepada orang lain. Insya Allah orang juga akan menghargai keberadaan kita dan orang juga akan ngikut. Gak usah diomongin, artinya kalau kita bikin aturan kayak Teteh ke putrinya, pertama kan dipanggil namanya dulu. Terus habis gitu kalau udah marah banget kan dipanggil nama lengkapnya. Aku masih inget Teh. Tuh, kan Teteh masih kecil saat itu dipanggil dulu ya karena nama panggilan, habis gitu nama terakhir nama lengkap sambil mendelik sambil alisnya naik. Nah, itu kan udah cukup ya. Perilaku itu Aku hafal Teh. Nah, kalau sama ketum contoh gitu. Kami di PAN itu ngikut puasa. Udah bukan Senin Kamis lagi, ketum ini udah Daud seharian. Tepat waktu kalau sholat nih udah mulai waktunya sholat, berhenti rapat. Ayo jamaah. Semua kudu ngikut. Nah, menurut saya ini yang lebih kena gitu. Ya lebih heavier dulu. Terpengaruh dan Kita rusaknya kan gitu. kita rusaknya di situ. Memang sekali lagi namanya pilihan langsung demokrasi itu akan sesuai dengan harapan kalau demokrasinya itu yang paling penting itu value, nilai. Kalau itu nggak ada, ya jadinya transaksional. Transaksional ya banyak ditangkap lah kita, banyak masalah. Yang menang yang paling banyak kasih uang. Yang paling banyak kasih uang pasti paling banyak juga kan. Betul. Nah, ini ya ketika memang yang masuk politik yang belum selesai sama hidupnya, itu akan jadi masalah seperti jadi wakil rakyat itu seperti cari pekerjaan. Asli kalau buat saya cari mati sih, karena kaki kiri di penjara, kaki kanan di. Padahal kan itu mestinya menjadi wakil yang diharap, yang diingin oleh yang diwakili masyarakat itu. Nah ini ada gap karena sudah merasa sudah bayar, sudah kasih uang, merasa udah bayar, sudah selesai. Keturunan Teteh Itu yang kita sebut transaksi. Ya kalau ketemu apa adanya. Ya. Itu kita sebut transaksional itu. Ketum juga suka bilang gini, kalau kita itu ngajarin bukan hanya di kader saja, tapi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat pemilih kita agar tidak politik transaksional lagi. Transaksional, terus apa ya? Rakyat tuh kayak dibeli langsung gitu. Tapi tapi rakyatnya juga mau tak salahnya juga. Itu dia. Makanya jadi harus diedukasi. Marah habis pemilu itu marah, protes. Tapi nanti dipilih lagi. Ini sama nasibnya kayak UMKM. Ini saya mewakili UMKM. Jadi UMKM itu kalau kata ketum DPD PAN kota, kan dia di Komisi B. Memang UKM itu selalu jadi primadona saat mau pemilu, saat mau dipilih. Begitu selesai. Oh gitu. Tapi nanti dipilih lagi. Pilih lagi tetap. Yang bego apa? UMKM-nya itu lupa maaf banget. Pilih lagi ya. Yang sering saya marah itu soalnya mestinya kadang pemerintah itu cuma ngasih
regulasi kali ya. Ini lucu, jadi ASN karena dia mentang-mentang di Kopindak, dia handle UKM. Mulai kapan yang pakai seragam Korpri handle UMKM? Saya pikir Pak Zul juga nggak akan setuju, karena not your job. Yeah. Itu gimana kalau kita lihat sesuatu yang sekarang masih karena sebuah undang-undang kemudian sampai salah domain on the Itulah right place kalau demokrasi transaksi begitu, menghalalkan segala cara untuk cari cuan. ya macam-macam, cari menang, cari Kita punya istilah cuan-cuan. Apa itu maksudnya? Cuan-cuan itu maksudnya kita tuh oke banget. Cuan-cuan itu adalah sebuah program dari Puan Amanat, Perempuan yang Amanat Nasional yang memang itu Puan ngurusin nih tentang maksudnya. bagaimana Ya, maksudnya kan Puan. Perempuan Ya, amanat. memberikan ini ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, ngasih inspirasi bagi teman-teman yang udah bagus UMKM-nya, terus kemudian ngajarin ke teman-teman lain supaya bisa berusaha. Saya juga Gitu. UMKM, Makanya- UMKM angkot, UMKM podcast. Iya. Ya kan macam-macam UMKM itu. Jadi saya tarik lagi ya, UMKM sudah pasti pengen untuk Indonesia. Ketika ada kata untuk Indonesia berarti siap 2024 dong. Politik itu cuma dua jurusnya perjuangannya. Satu legislasi, berarti legislatif, ada kabupaten, provinsi, pusat. Siap. Satu lagi eksekutif. Dua itu aja Pilihan perjuangannya. perjuangannya. Kalau nggak siap untuk dua itu ya bukan berjuang Politisi. bidang politik, bisa berjuang bidang lain. Berarti Cuman kan ada realita. boleh nanya nih, umpama ya Allah menakdirkan Indonesia baru di mata seorang Zulkifli Hasan itu apa? Kita sudah punya landasan kokoh. Cuma sekarang kan tarik kiri, tarik kanan. Tarik kepentingan kiri kanan. Jadi kita sudah punya landasan sangat kokoh, namanya jalan tengah. Dalam bahasa agamanya wasatiyah. Jalan tengah yang rasional, waras, yang kompak, yang akur. Ketika ngomong waras aku Ya. ketawa ya. Karena kita emang deket nggak waras emang. Iya. Ya, dengan Apa aja dibuat ribut loh teh. ya, yang sudah diletakkan oleh pendiri negeri ini. Itulah yang dengan Pancasilanya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan undang-undang. Seperti matahari itu. Matahari itu ciptaan Tuhan, makhluk yang memberikan kasih sayang sempurna. Nggak Ya. beda-bedakan orang. Beda-beda. Yang pakai jenggot boleh, yang pakai jenggot nggak apa-apa. Ya. Ya. Yang Islam silakan, yang Kristen, yang tatoan sama perlakuannya. Jadi kita memang bineka, nggak apa-apa. Karena public service. Jangan dimasalkan kebinekaan itu, tapi tujuan kita satu. Tujuan kita agar Indonesia maju, setara, adil dan semuanya. Sudah ada aturan landasannya. Cuma sekarang itu karena politik yang transaksional, tarik-tarik sini, tarik sana, jualan macam-macam, jualan suku, jualan agama, jualan Hal yang zaman dulu kayak teteh tuh film zaman dulu kan lucu tuh ya. Batak lo kan gitu ya. Ya, Jawir lo. Ya, teteh suka ngomong Jawir dilakukan ada. Jawir tuh Jawa itu. Jawir lo. Itu kan nggak ada apa-apa. Ya, Tapi canda pas- lah ya. Iya, nggak ada. Iya, sekarang semua ditarik sara. Iya, Ya, sensitif. nah itu. Boleh lo. Tapi saya boleh nanya nggak? Kenapa? Ini dirimu kan penggiat UMKM, Iya, katanya Teh. ini mau bikin ikonik lagi kayak Iya, gitu. Teh. Tapi ngomong-ngomong di Malang udah ada perda tentang ekstraknya nggak? Kerja Ikraf lagi kita perjuangin teh. Soalnya kan aku juga masuk dari bagian komite ekonomi kreatif. Nanti titip Karena kan pesan udah ada undang-undang. Ya, ya Pak Zul ya Ya. ke Bapak Wali Kota Saya saya. sampaikan apa yang pesenin. Taufik Sargoanto pesen Perda Ekraf. Ekraf. Karena Oke. undang-undangnya udah ada. Undang-undang di pusat ada. Udah, Ya, 24 tapi ribu di sekarang daerahnya ada. yang perda bentuknya, ada Siap. itu perda. Ya, ya itu juga ya sampai lah teh. Ya, itu bisa. Karena kalau itu nggak Kalau ada, teteh yang nyampein itu enak. betul lah yang nyampein lebih enak lagi. Ya teteh yang ngomong iya Pak Taufik itu kasihan Pak. Oh, Gitu. gitu. Iya, Teh. Karena kan kalau nggak ada perdanya nggak mungkin dibentuk ekosistem yang bisa Bener teh. menumbuhkan Di ekonomi sini itu kreatif. sudah ada MCC Malang Creative Center. Tinggal berbuat ekosistem. Termasuk ekosistem yang saya sekarang punya. Saya punya ekosistem upcycle. Jadi siapapun orang yang bisa membuat sampah tanpa dirusak, dibakar lagi yang butuh energi bisa jadi sesuatu yang baru. Iya. Itu harus disupport penuh. Itu seperti kemarin saya Ya, waktu menteri upcycle, bukan recycle loh. Oh, Lebih recycle. dari waktu saya menteri kehutanan, di sini ada satu kampung yang kumuh tadinya,
tapi jadi hijau. Dan Maranatha kan tanamannya sayuran semua. Yes. Saya lupa tuh. Jadi nggak usah beli gitu ya Tum ya. Iya, malah jualan mereka. Dan itu menjadi Ada. destinasi wisata sekarang. Ya. Hebat tuh. Bisa jadi pupuk ya. Ya Ekowisata. ke depan itu memang Kreatif itu kan. ya harus kreatif. Iya. Kalau saya itu ngomong itu saya kan kebalik, lebih kreatif. Pak Zul. Iya, salah saya. Ya saya kan entrepreneur di sebelumnya. Iya, entrepreneur. Orang sekarang yang artis saja jadi lebih entrepreneur dari Iya. saya. Iya. Jalurnya bisa beda-beda. Iya, kayak beliau ini juga dari pramugari, jadi langsung ibu wali kota, Iya, itu wakil harus wali kota. wajib Iya dong harus. mereformasi, salah mereformasi. Iya ini benar. Aduh. Pak Zul melihat anak muda sekarang, Wah, yang luar biasa. Saya menaruh harapan besar ya. Lihat, karena kita akan Iya. banjir pemilih Oh, pemula. betul. saya lihat anak muda sekarang di kampus-kampus, di pondok-pondok ya. Saya kan ketemu terus. Saya lihat sinar mata mereka itu luar biasa, ya sangat optimis dan mereka itu harapan kita. Ya. Dan anak-anak muda kita tidak kalah kreatif dengan yang lain. Ya, saya jamin Asal itu. kita ini yang tua-tua ini, terutama ngalah. pemerintahan ya, Oh enggak lah. bener ngelolanya, Ya. bener ngelolanya. Ojo ngalah, tetap Kalau bener fasilitasi. ngelolanya ya, Ya. berikan Ojo cara yang ngalah. benar itu, wow, mantap. Saya kira 45 kita bisa negara yang mungkin 6 besar dunia. Apa yang sudah Tepuk tangan. Oh, Itu keren tuh. tapi itu ada faktanya. Ketum memberikan anak-anak muda yang kreatif dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bernas itu, kita punya wadah namanya juru bicara muda. Jadi kemarin itu Ketum juga bikin Ada acara barisan muda juga betul, kita. barisan muda PAN ada, habis itu juga ada milenial PAN. Nah ini juga yang Kita bina mereka. memang, Gitu. Jadi ada wadahnya, ada buktinya dan diberikan kesempatan. Kemarin waktu Ketum Ya buat mereka yang mungkin di Pidato tempat itu mereka tidak diberi kesempatan, ini mungkin satu-satunya peluang. ya, ada kasih hadiah. Bisa alternatif peluang. Kemarin yang Ketum bikin apa? Perlombaan. Ya. Ya, alternatif peluang buat teman-teman yang mungkin sama ini berharap dapat bantuan dari Anak-anak muda yang mau Pengambil maju, keputusan. kreatif ya, kalau ada kendala lapor kita, insya Allah kita bisa bantu. keren tuh. Dan memang hari-hari kami kumpul dengan anak muda. Karena terus terang anak-anak muda kita tidak kalah dengan anak muda dunia manapun. Gitu. Tapi Dan ya, yang bangun Borobudur itu anak muda era itu. ya, Dan sampai hari ini anak muda manapun di dunia nggak bisa buat Borobudur. Iya, benar itu. Cara memakai. Tanya nih sama Ibu Sunda Empire. Ya Allah. Ibu Sunda Empire. Kan Sunda Empire-nya PAN. Iya, Iya, Sunda Empire-nya PAN. Ketum kalau pergi kemana-mana selalu ikut. Iya, milenial benar. yang ikut. Oh, Yang itu ada yang juga bikin muda ya. Ketum udah milenial banget. Siap. Saya itu sudah nyiapin ribuan pertanyaan. Yang keluar cuma 4. Speechless. Ya cepetan dong. Both of you Keluarin make ya. me speechless. Oh really, alhamdulillah. Terus Ketum juga. Pak Zul, ada hal yang sempat membuat saya selalu bertanya-tanya. Peran MPR itu loh, nggak ada inovasi apa sih? memang nggak bisa lagi. MPR itu lembaga negara. Dibuat biasa. inovatif dikit gitu. Nggak ada lagi. Dia tugasnya cuma kalau merubah undang-undang saja. Gitu ya. Fungsinya satu, merubah undang dasar baru. Nah, ya itu. Presiden dilantik tidak dilantik sama aja. Nah, ya itu. Jadi nggak ada lagi. Nggak ada Kalau lagi dulu ya. MPR itu lembaga tertinggi. Makanya, nggak maksudku nggak ada keinginan, aku tanya pribadi ya mungkin ya, atau ya hati ke hati lah. Buat aku MPR bisa nggak sih kayak dulu gitu? Saya setuju lebih seperti dulu ya. Ya, Eh, salaman dulu. Ya setuju saya. Jadi kita itu punya arah 25 tahun lagi, 50 tahun. Terus nggak ada yang jadi raja-raja kecil. Iya, kalau sekarang Males. ini kan tergantung presidennya, tergantung gubernurnya. Tergantung kebaikan hati mereka, Nah, itu dia. tergantung sosialnya Iya. mereka, bukan Kalau tergantung negara undang-undang. lain itu yang sudah punya arah, Tiongkok, apakah Ya. Amerika, mereka itu tidak hanya punya garis besar, haluan, tapi dia sudah punya simulasi. Sorry, saya kok jadi kesana ya, nggak apa-apa tapi ya. Iya. Kritisi. Aspirasi. Iya. Jadi maksud saya MPR tuh bisa nggak sih kayak dulu? Ya, saya kan waktu jadi ketua ada hampir, tapi gagal. Gagal ya. Nah, jadi kita mau amandemen, Iya. sehingga kita bisa merencanakan Ya, maksud Indonesia saya itu. 100 tahun lagi. Yes. Tapi sudah sepakat awalnya
di akhir tidak sepakat. Ya ini sesi terakhir teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Keren. Keren. Hashtagnya podcast angkot. Ya. Podcast angkot memang jempol. Wah, itu keren, itu terus diulang-ulang nanti itu. Iya. Dan satu-satunya calon presiden yang mau naik angkot. Amin, ya Allah, amin. Iya, nggak ada yang naik angkot. Tapi udah gak keren ya, udah enggak. Jadi tetap kita ngasih malah inspirasi kita 3 sekarang. Dimulai dari yang paling muda. Ya. Apa? Apa? Aku tanya bahasa Jawa loh. Apa? Ya, pokoknya buat anak muda. Bahasa. Oke, buat anak muda mungkin yang pengen juga berjuang nantinya bisa juga ikut di nanti apa legislatif ataupun menjadi di eksekutif. Dan nggak ada salahnya ada salahnya, kan? masuk ke salah satu benar, partai benar. politik yang disukai. Yang disukai. Jadi kita ya, maksudnya di warna biru pastinya. Matahari biru kali. Matahari biru pastinya. Ya, yang pasti anak muda juga bisa jadi apa? Bisa mengapresiasi aspirasi masyarakat, khususnya perempuan juga, khususnya dan yang muda juga bisa berjuang gitu. Karena Ibu Arisani ternyata sakti juga. Keren. Kan banyak belajar dari Tante Desi, dari Ketum ini. Oh, ngomong tante sih. Teteh. Iya. Ya ini mau dipanggil. Iya, makanya sering kumpul kayak gini sama Ketum. Ya, Teh, gantian, Teh. Oke, kalau saya Buat yang mengkel nih. yang mengkel, Masya Allah. Mengkel. Saya ajak semua perempuan di Malang, sekitarnya dan seluruh Indonesia wajib menjadi perempuan yang cerdas, wajib menjadi perempuan yang percaya diri, dan kita harus bisa berdaya, mau berpartisipasi di dalam dunia politik, karena semua hal yang terjadi di Indonesia berdasarkan keputusan politik. Jadi jangan alami Harus sadari itu. Keren. Realize. Oke. The last statement Ya. from the Lord. Anak muda Indonesia. Lord. Ya. Anak muda Indonesia, milenial Indonesia. Oh. Sekarang terbuka luas. Anda mau jadi apa saja di sini. Tidak ada yang menghalangi. Itulah beruntungnya anak-anak muda Indonesia sekarang. Di zaman ini kita bisa jadi apa saja. Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pengusaha sukses, jadi ulama, jadi profesional, apa saja. Terbuka luas dan tidak ada yang membedakan di antara kita. Siapa saja, latar belakang apa saja, bisa jadi apa saja. Tapi tergantung kepada Anda. Nah, kalau mau maju, tergantung kepada Anda. Yang ada sekarang aturan, fasilitas, tapi bisa atau tidak, tergantung kepada saudara sekalian. Kalau sungguh-sungguh, ya insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Amin. Bercita-cita setinggi-tingginya. Amin. Ya, ini inspirasi yang luar biasa sekali. Yang pasti lebih beres lah daripada saya. Biasanya kita agak ngaco di sini. Soalnya kan podcast ini biasa disebut penyambung lidah kaum bawah. Jadi ngaco kadang, agak ngaco. Ngaco. Iya Teh, tapi Yang kadang ngaco banyak atas ngaco. banyak kan kok. Iya. Oh benar. Siap. Satu lagi, Mas. Siap. Yang penting bisa memberi manfaat. Yang pasti bisa memberi manfaat, kata Teh Desi. Tak sengaja lewat Depan rumah. Wah, oke. Udah ya, nanti kalau kebanyakan kalian pusing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Alhamdulillah. Saya angkot. Gimana Pak rasanya naik angkot Pak? Ya biasa saja. Memang dulu kita hari-hari naik angkot kan. Oh iya. ini Jenderal kaki 5. Oh iya. Tadi memang mau berjumpa dengan jenderal kaki 5 ini udah jenderal besar. Pak dulu. Ya itu tadi. Waalaikumsalam, alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah lihat kota Malang, tambah maju. UMKM tumbuh. Amin. Tambah semangat. Amin. Siapa dulu dong wali kotanya? Kunjung ke Malang tentu silaturahim dengan wali kota, ya.
saya lihat Malang ini tambah maju, terutama UMKM-nya. Ya. Kota kreatif Malang tumbuh, dan yang menggembirakan itu tumbuh ekonominya itu basisnya UMKM, terutama tuh mahasiswa di apa kafe-kafe itu ternyata tuh baik, itu kita bahagia. Nah, ternyata kan anak-anak muda kita itu kreatif dan mampu mewujudkan kreativitas itu dengan baik, sehingga kita Malang tumbuh. Tapi dari segalanya kuncinya wali kota, ya. Wali kotanya siapa dulu dong? Oke. Kunjungan ini apakah berujung ke koalisi, Pak? Oh, pemilu, insya Allah sekarang Jawa Timur basis PAN. Nah, ya sama Demokrat. Hari ini pertemuan berujung koalisi ya, Pak? Hah? Insya Allah, tanda-tanda dong kan. Fraksinya udah bareng, bareng toh. Demokrat sama PAN jadi bareng. Thank